Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ramadhani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu penyimpanan data. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas pokok-pokok bahasan yaitu tentang macam-macam penyimpanan data, sektor dan track pada sebuah penyimpanan data, apa itu batch sektor pada hard disk, cara kerja flash drive, perbandingan hard disk dengan SSD dilihat dari speknya. Nah, sebelum kita memulai membahas keseluruhan ini, alangkah baiknya teman-teman mengetahui apa sih itu penyimpanan data gitu. Nah, penyimpanan data sendiri itu merupakan media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data atau program yang kemudian dapat dibaca kembali untuk dibaca oleh komputer gitu kan. Jadi penyimpanan data itu tuh kita bisa membuka kembali gitu data-data yang telah kita simpan gitu singkatnya. Nah, gitu saja gambaran dari apa itu sih penyimpanan data gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama, macam-macam penyimpanan data. Nah, apa saja sih macam-macam penyimpanan data? Nah, di sini macam-macam penyimpanan data saya mengklarifikasikannya ada disket, hard disk, optical disk, flash drive, SSD SATA, NVMe M.2. Nah, yang pertama, apa itu disket? Nah, disket adalah penyimpanan data yang terbuat dari media penyimpanan magnetis berbentuk lingkaran gitu ya, yang ukurannya itu tipis gitu. Lingkaran terus ukurannya itu tipis gitu. Disket. Ya mungkin teman-teman tahu bentuknya disket itu ya. Di sini saya tidak memasukkannya. Mohon maaf di sini kayak nggak memberikan gambaran gimana sih bentuknya yang hadis optikal disket yang gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman tahu gitu bentuk-bentuknya itu kayak gimana gitu. Mohon maaf tidak ada gambar yang membantu gitu. Oke, lanjut saja. Yang kedua adalah hard disk. Nah, hard disk itu kayak komponen perangkat keras gitu yang menyimpannya itu kayak dokumen, foto, video, program gitu kayak terus ada konten digital, terus preferensi aplikasi dan sistem operasi gitu ya. Hard disk mungkin hard disk itu ya teman-teman mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu gitu. Tapi mungkin ini PR buat teman-teman bisa dicari tahu sendiri ya. Saya hanya memberikan gambaran kecilnya saja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah optical disc. Nah, berbeda dari yang lain ya. Kalau optical disc ini tuh kayak untuk melakukan penyimpanannya itu harus membutuhkan laser dan ada pemanggilan informasi yang telah disimpan itu kayak ia membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanannya gitu. Nah, selanjutnya adalah flash drive. Nah, kalau flash drive ini, itu penyimpanannya itu kayak menggunakan memori kilat kayak tipe NAND gitu ya. Terus dia itu memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi ya kalau flash drive itu. Selanjutnya adalah SSD SATA. Dia itu sebagai konektor yang melibatkan kabel listrik dan kabel data SATA dengan trof apa ini? Trof path yang sangat cepat dalam kecepatan baca tulis dan file gitu. Jadi kayak konektor gitu kalau SSD SATA ini. Nah, yang selanjutnya adalah NVMe. Ini protokol transfer baru yang dirancang untuk memori solid state gitu ya. Nah, yang terakhir ada M.2. Ini tuh spesifik untuk kartu ekspansi komputer yang dipasang secara internal dan konektor terkait. Nah, itu untuk tentang penyimpanan data, macam-macam penyimpanan data gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sektor dan track pada penyimpanan data. Nah, apa sih sektor dan track? Nah, si sektor dan track ini, kalau sektor itu adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track. Nah,
Terus kalau track itu adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Nah, kalau track ini pengertiannya memiliki pengertian sendiri ya, sektor itu kayak adalah sektor itu ada di dalam track gitu loh. Ada sektor itu adalah bagian dari track gitu ya. Kalau track itu lintasannya, kalau sektor itu kayak jumlah lintasannya gitu. Nah, mudah-mudahan teman mengerti ya. Yang selanjutnya adalah eh, bed sektor pada hard disk. Apa sih bed sektor pada hard disk itu? Kita bisa mengartikan bed ini bahasa Inggris gitu ya, kayak bed itu kayak buruk gitu ya. Nah, jadi pengertiannya itu kayak kumpulan sektor hard disk yang mengalami kerusakan secara fisik yang bisa disebabkan karena head itu kepala ya dari hard disk menyentuh sektor tersebut kemudian merusaknya. Nah, jadi bed sektor itu kayak kerusakan sektor pada hard disk gitu ya. Intinya itu kita bisa membaca dari judul. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang cara kerja flash drive. Oke, jadi cukup banyak ya cara kerja flashnya. Di sini poin-poinnya ya. Mungkin teman-teman rada bosan. Oke, kita percepat saja. Jadi yang pertama itu konektornya berfungsi menghubungkan peripheral dalam flash disk ke port USB untuk diakses oleh SO gitu ya. Yang kedua itu pengontrol penyimpanan memori untuk mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Nah, pengontrol ini berisi RISC, mikroprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. Lalu, poin tes bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode di mikroprosesor. Nah, setelah kita membuat suatu file dan menyimpan USB flash drive, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya. Biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. Nah, perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal di perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahapan penguncian. Nah, lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. Menandai apakah perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak gitu. Nah, ruang kosong disediakan untuk tambahan satu flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin cukup penjelasan saya cukup rumit dimengerti gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menceritakan sendiri bagaimana cara kerja flash drive. Mungkin penyampaian saya tidak kurang kurang dipahami gitu. Tapi kita bisa belajar mencari tahu, mengulik sendiri jika teman-teman emang penasaran gitu, pengen tahu. Nah, selanjutnya itu adalah perbandingan hard disk dan SSD. Nah, untuk dari eh, apa ya spek harganya. Nah, SSD itu jauh lebih mahal dari HDD gitu ya. HDD itu kayak hard disk. SSD itu lebih mahal harganya karena mungkin kualitasnya lebih bagus. Nah, beratnya juga beratan si hard disk gitu ya untuk dibanding SSD gitu. Nah, terus yang terakhir itu saya membahasnya harga, berat, dan kecepatan gitu ya. Terakhir kecepatan untuk membaca atau menulis data. Nah, SSD itu emang diunggulkan gitu karena semuanya sistemnya itu menggunakan elektrik. Nah, tingkat kecepatan SSD itu 8 kali dibanding kecepatan si hard disk gitu. Jadi SSD itu kayak lebih unggul gitu ya daripada hard disk gitu ya. Oke, nah sekian eh, apa materi dari saya. Bukan materi tapi kayak berbagi ilmu yang mungkin saya juga kurang paham ya. Tapi tapi sebaik-baiknya manusia kan bisa berbagi dengan orang lain gitu ya, menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, mohon maaf atas kesalahan. Nabila banyak kesalahan dalam pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan teman-teman boleh mengkritik saya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.